Bintang tuh ada yang mengetuk. Bintang tuh ada yang mengetuk. Anda mengklaim bahwa bintang itu ada yang mengetuk dan itu sesuai dengan sains. Maka pertanyaannya adalah sains yang mana yang Anda maksud gitu. Bagaimana ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak, laut itu nggak bersatu, di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin, bintang tuh ada yang mengetuk. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Iya, anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Oke, jadi di sini Kodonditan bilang bahwa Big Bang itu berasal dari Al-Quran hanya karena Big Bang baru ditemukan belakangan, sementara Quran sudah bahas itu 1400 tahun yang lalu. Padahal kalau misalnya Kodonditan meluangkan sedikit waktu untuk membaca literatur sains soal Big Bang, saya yakin dan percaya bahwa beliau mungkin tidak akan ngomong seperti ini. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya Big Bang itu memang sudah ada di Al-Quran, lalu kenapa ulama-ulama dulu yang begitu tekun membaca dan mengkaji Al-Quran tidak menemukan itu lebih dulu? Kenapa justru yang merumuskan teori Big Bang itu adalah George Lemaitre, seorang imam Katolik yang taat sekaligus menjadi seorang ilmuwan? Harusnya Lemaitre yang paling berhak melakukan cocokologi itu. Tapi menariknya, Lemaitre tidak melakukan cocokologi itu. Bahkan ada satu momen di mana ketika Paus ke-12 mencoba menghubungkan teori ekspansi alam semesta yang jadi dasar Big Bang sebagai bukti ilmiah untuk mendukung teori penciptaan di dalam Alkitab. Tapi Lemaitre justru menegurnya secara halus. Dia mengingatkan bahwa ya teori ilmiah itu tidak boleh dijadikan alat untuk membuktikan kitab suci. Kenapa? Karena sebagai ilmuwan, dia itu sadar betul bahwa teori sains itu sifatnya tentatif, bisa direvisi, disempurnakan, bahkan dibantah di masa depan. Dan benar saja, dulu angka usia alam semesta itu masih diperkirakan sekitar 1 sampai 10 miliar tahun, dan itulah yang dikutip oleh Paus ke-12. Tapi sekarang berubah lagi menjadi sekitar 13,7 miliar tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa sains itu dinamis, bukan sesuatu yang kaku untuk dijadikan pembenaran teologis. Nah, kembali lagi pada pertanyaan awal ya, bahwa kalau memang semua itu sudah ada dalam Al-Quran, kenapa bukan umat muslim yang menemukan itu? Katanya penemuan-penemuan sains modern itu sudah dibahas lebih dulu dalam Al-Quran, sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi kenapa justru orang dari agama lain, bahkan orang-orang ateis yang menemukan itu lebih dulu? Kenapa bukan umat Islam yang menemukannya? Apakah tugas kita sebagai umat Islam hanya menunggu orang lain berkontribusi dalam bidang sains dan teknologi dan menemukan sesuatu, kemudian kita dengan gampangnya mengklaim bahwa itu semua sudah ada dalam kitab suci kita? Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar yang harusnya kita renungkan sama-sama. Anyway, soal Big Bang yang katanya berasal dari Al-Quran, itu sudah saya bahas cukup detail di video saya ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silakan cek di deskripsi video ini. Kemudian soal klaim lain seperti gunung sebagai pasak juga sudah pernah saya bahas di video saya. Jadi silakan cek link yang ada di deskripsi video ini. Adapun beberapa klaim dari Kodonditan di video ini seperti laut yang terpisah, ada yang asin, ada yang tawar, dan lain-lain mungkin akan saya bahas satu persatu di video-video berikutnya. Nah, yang jadi concern saya di video kali ini adalah soal klaim dia mengenai bintang yang katanya ada yang mengetuk. Bintang tuh ada yang mengetuk. Bintang tuh ada yang mengetuk. Maksud saya, skenario bintang ada yang mengetuk itu seperti apa ya? Apakah ada semacam tukang pos kosmik yang keliling-keliling galaksi sambil ketok-ketok bintang atau gimana gitu? Nah, inilah keunikan dari Kodonditan. Beliau ini punya kemampuan public speaking yang sangat bagus, dan harusnya dengan kemampuan seperti itu, beliau diharapkan bisa menggunakannya untuk memberikan informasi yang benar kepada publik. Beliau juga sangat kritis tentunya, dan itu sesuatu yang bagus gitu. Ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Hanya saja, nalar kritis beliau hanya digunakan untuk membedah agama orang lain. Tetapi ketika sudah berhubungan dengan klaim cocokologi antara sains dan agama, beliau justru memilih menerima informasi itu mentah-mentah
tanpa memverifikasinya. Hanya karena informasi itu datang dari orang populer seperti Zakir Naik. Ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Nah, hal ini bisa kita lihat dari bagaimana beliau seringkali membuat klaim tanpa menyebutkan ayat mana dalam Al-Quran yang dia rujuk gitu. Saya nggak tahu ya apakah beliau ini pernah baca langsung ayat-ayat dalam Al-Quran yang katanya membahas sains itu atau tidak gitu. Atau jangan-jangan beliau hanya sekedar mengutip ulang apa yang disampaikan oleh Zakir Naik tanpa benar-benar melakukan cross-check terhadap informasi yang dia dapat gitu. Ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Jadi saran saya kepada Kodonditan, kalau misalnya antum mau bikin klaim seperti ini, seharusnya Anda perjelas dulu atau minimal kasih tahu ayat apa saja dalam Al-Quran yang Anda maksud, supaya orang lain bisa cek dan verifikasi gitu. Masa kitab suci dalam agama lama Anda itu bisa Anda kutip dengan baik, sementara kitab suci agama baru Anda sendiri tidak bisa Anda kasih rujukan yang pasti. Sekali lagi, saya nggak tahu ya ayat mana yang beliau rujuk dalam Al-Quran, tapi dari yang saya baca, saya asumsikan Kodonditan sedang merujuk pada surat At-Tariq ayat 1-3. Nah, kalau teman-teman perhatikan surat ini, di sini saya menggunakan Al-Quran online versi NU ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, dalam ayat ini dikatakan was-sama'i wat-thoriq, demi langit dan yang datang pada malam hari, wa ma adraka mat-thoriq, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus tsaqib, itulah bintang yang bersinar tajam. Nah, di sini itu sama sekali tidak ada kata mengetuk. Lalu kenapa bisa muncul terjemahan mengetuk? Nah, ternyata kata mengetuk itu adalah hasil translatean yang sudah dimodifikasi agar cocok dengan apa yang ditemukan dalam sains gitu. Dalam arti terjemahan mengetuk yang disampaikan oleh Kodonditan itu baru muncul setelah para ilmuwan menemukan apa yang kemudian disebut sebagai pulsar. Artinya terjemahannya itu sudah dimodifikasi supaya kelihatan cocok dengan penemuan tersebut. Padahal kalau kita punya teks yang maknanya samar dan punya banyak kemungkinan makna, yaitu sangat gampang sekali ditafsirkan ulang supaya sesuai dengan klaim yang kita inginkan. Padahal kenyataannya, sebelum pulsar ditemukan, para ulama muslim itu memahami ayat ini dengan makna yang sama sekali berbeda. Bahkan sampai saat ini pun nggak semua ulama setuju dengan terjemahan yang bilang bahwa bintang itu ada yang mengetuk gitu. Coba kalian baca tafsir Quran surat At-Tariq di website ini ya. Nah, di sini rata-rata tafsirannya itu seperti yang ada pada Quran online versi NU, yakni At-Tariq artinya bintang yang datang pada malam hari. Nah, di website yang sama hanya tafsir Al-Muqtashar yang menerjemahkan itu sebagai bintang yang mengetuk. Bahkan di sini kalau kita baca tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar abad 14, beliau justru dengan sangat spesifik mengatakan bahwa kata Tori di sini itu bukan orang yang mengetuk keluarganya di malam hari, tapi Torik di sini maksudnya adalah bintang yang cahayanya menembus. Kemudian Ustaz Firanda juga menulis panjang lebar soal ayat ini. Dalam artikelnya, beliau juga menerjemahkan was-sama'i wat-thoriq sebagai demi langit dan yang datang pada malam hari. Di situ beliau bilang bahwa at-thoriq dalam bahasa Arab artinya yang datang pada malam hari. Beliau bahkan mengutip hadis Nabi yang juga menggunakan kosakata serupa tentang anjuran pada para suami zaman dulu yang sedang bersafar untuk tidak pulang di malam hari, tetapi hendaknya pulang di pagi hari. Kemudian beliau lanjut, wama adraka mat-thoriq, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Dan di sini beliau menafsirkannya sebagai Allah memberi pertanyaan agar orang-orang memperhatikannya. Kemudian di ayat ketiga, an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam, dan di sini beliau bilang at-thoriq adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari, dan pada malam hari cahaya bintang menembus langit. Nah, kalau mengacu pada tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, kemudian tafsir Al-Wajiz, tafsir Ibnu Katsir, mereka juga bilang bahwa bintang ini akan muncul di malam hari dan hilang di siang hari. Teman-teman ingat baik-baik bagian ini ya, karena poin ini justru menunjukkan bahwa terjemahan mengetuk itu ternyata bertentangan dengan sains kalau kita mau melakukan cocokologi. Kita akan lihat itu nanti ya. Tapi sebelum kita bahas itu, di sini saya sedikit meluangkan waktu untuk mengakui kemampuan dari Kodonditan dalam hal meyakinkan dan membuat orang lain terkesima dengan klaim beliau.
Meskipun ya pada kenyataannya banyak klaim beliau itu yang ngawur alias ngaco dan justru menyesatkan publik. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa beliau itu seringkali membuat klaim tanpa rujukan ayat yang jelas. Tapi dengan kemampuan retorika yang sangat bagus, beliau bisa meyakinkan orang dan membuat orang lain terkesima seolah-olah apa yang dia sampaikan itu benar. Kita bahkan bisa lihat reaksi itu dari Bang Dery Kasih Solusi yang sangat terpesona dengan penjelasan dari Kodonditan. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Ya istilahnya orang cuma perlu menggunakan akalnya doang, Bang Dery. Yuk, bisa yuk. Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Reaksi dari Bang Dery itu sudah cukup untuk merepresentasikan masyarakat awam. Apalagi yang mendengarnya itu adalah fans fanatiknya Kodonditan. Pasti mereka bakal lebih terhipnotis lagi gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali ulama yang menafsirkan kata atorik sebagai yang datang di malam hari. Dan ada juga beberapa yang menafsirkan kata atorik sebagai mengetuk. Well, atorik sendiri secara bahasa memang bisa berarti mengetuk. Tapi dalam konteks budaya Arab klasik, itu adalah metafora untuk pengunjung malam, dalam arti orang yang datang malam-malam itu akan mengetuk pintu karena memang pintu biasanya tertutup pada malam hari. Dan kalaupun misalnya kita terjemahkan itu sebagai mengetuk, maka akan muncul masalah baru. Bintang itu hanya mengetuk di malam hari. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa kalau kita mengacu pada tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, kemudian tafsir Al-Wajiz, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir dari Ustaz Firanda, mereka semua bilang bahwa bintang ini akan muncul di malam hari dan hilang di siang hari. Nah, kalau kita ikuti alur logikanya Kodonditan dan kita hubungkan dengan tafsir-tafsir tadi, maka bintang itu hanya muncul dan mengetuk di malam hari, sementara di siang hari bintang itu akan hilang dan tidak mengetuk lagi. Pertanyaannya, kalau ayat itu dihubungkan dengan pulsar dalam sains, apakah itu cocok atau justru malah bertentangan dengan sains? Well, tentu saja itu sangat bertentangan dengan sains karena dalam sains, objek seperti pulsar itu tidak peduli dengan siang ataupun malam di planet bumi. Pulsar itu memancarkan radiasi elektromagnetik secara terus-menerus, tanpa henti gitu. Jadi kalau ayat itu mau dipaksakan jadi ketukan, ya harusnya bintang itu mengetuk terus-menerus, bukan hanya di malam hari. Atau jangan-jangan pulsarnya juga ikut jam kerja manusia gitu. Ya mungkin Kodonditan bisa menjelaskannya gitu. Pertanyaan berikut yang muncul adalah, apakah pulsar itu mengeluarkan bunyi ketukan? Karena cocokologi bintang ada yang mengetuk itu benar kalau pulsar itu benar-benar bisa memancarkan suara. Faktanya, pulsar itu tidak menghasilkan suara. Dalam fisika, suara itu adalah gelombang mekanik. Artinya ya, suara membutuhkan yang namanya medium, seperti udara, air, atau benda padat untuk bisa merambat. Nah, ini adalah konsep dasar fisika yang seharusnya sudah dikuasai oleh anak-anak SMP ataupun SMA gitu. Jadi, tanpa medium, tentu tidak ada getaran yang bisa diteruskan, sehingga konsekuensinya adalah tidak ada yang namanya suara gitu. Sementara itu, kita tahu bahwa ruang angkasa itu mendekati vakum, sehingga secara fisika, suara bintang yang merambat di ruang angkasa itu tidak mungkin ada, alias tidak mungkin ada suara yang merambat di ruang angkasa seperti yang kita dengar di bumi. Lalu kenapa kita bisa mendengar suara dari pulsar di video yang dirilis oleh NASA? Nah, inilah pentingnya belajar fisika. Jadi gini, pulsar atau bintang neutron itu kalau berotasi mereka memancarkan yang namanya radiasi elektromagnetik, terutama dalam bentuk gelombang rejo secara periodik. Nah, sinyal ini kemudian ditangkap oleh teleskop rejo yang ada di bumi kita sebagai data digital, bukan dalam bentuk suara ya. Nah, data tersebut kemudian diolah dan dikonversi menjadi gelombang suara melalui proses yang disebut sebagai sonifikasi. Tujuannya agar manusia itu bisa merasakan pola data yang sebenarnya tidak bisa kita dengar. Karena pulsar memancarkan sinyal secara teratur, hasil konversinya itu terdengar seperti ketukan atau suara seperti klik mouse atau mungkin suara beep ya. Tapi penting untuk dicatat bahwa ini bukan suara asli dari bintang, melainkan representasi dari data.
Karena ingat sekali lagi, bintang itu tidak mengeluarkan suara. Karena ruang angkasa itu hampir vakum, sehingga tidak ada medium bagi gelombang suara untuk merambat. Nah, apa yang kita anggap sebagai suara bintang itu sebenarnya hasil konversi data elektromagnetik dari bintang yang ditangkap oleh teleskop Prejo yang ada di planet Bumi. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Kodonditan di sini sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu kan sempat salah ya dalam menafsirkan diagram ekspansi alam semesta yang katanya terlihat seperti terompet. Padahal itu hanyalah diagram yang sudah disederhanakan dengan tujuan edukasi agar orang-orang awam seperti kita itu bisa dengan mudah memahami timeline evolusi alam semesta yang dimulai dari Big Bang hingga saat ini. Nah, dalam sains, diagram itu hanyalah model visual untuk membantu pemahaman, bukan representasi yang sesungguhnya dari realitas. Nah, suara ketukan bintang yang kita dengar itu juga sama. Bukan suara asli, tapi data digital dari gelombang elektromagnetik yang sudah dikonversi menjadi gelombang suara. Jadi, sekali lagi, suara yang kita dengar dari video NASA itu bukanlah suara asli dari bintang. Nah, untuk Kodonditan, Anda mengklaim bahwa bintang itu ada yang mengetuk, dan itu sesuai dengan sains. Maka pertanyaannya adalah, sains yang mana yang Anda maksud gitu? Karena sains tidak pernah mengatakan bahwa bintang itu ada yang mengetuk. Terakhir, saya mau bilang bahwa kita semua bisa bias, kita semua bisa melakukan kesalahan. Tapi yang membedakan orang yang benar-benar mencari kebenaran dengan yang sekedar ingin terlihat benar, itu adalah kemauannya untuk mengoreksi diri. Bukan malah terus-menerus menggali lubang yang sama sambil berharap orang lain ikut jatuh ke dalamnya gitu. Karena jujur saja, memaksakan ayat-ayat dalam kitab suci yang sifatnya metaforis menjadi bukti ilmiah, itu bukanlah tanda kecerdasan. Tapi justru tanda bahwa kita itu sebenarnya tidak nyaman dengan batasan pengetahuan kita sendiri. Sains itu tidak butuh pembenaran dari tafsir yang dipaksakan. Dan kitab suci manapun juga tidak perlu dipelintir supaya terlihat ilmiah agar dianggap relevan. Ironisnya, semakin sering seseorang mencoba mencocok-cocokkan dua hal yang punya domain yang berbeda ini, semakin terlihat jelas bahwa dia itu sebenarnya tidak benar-benar memahami keduanya. Jadi, alih-alih sibuk mencari kode rahasia sains dalam kitab suci, akan jauh lebih produktif kalau energi itu kita pakai untuk benar-benar belajar sains dengan serius atau memahami ayat-ayat dalam kitab suci kita dengan konteks yang tepat. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.